Bagaimana jika sebuah keluarga yang terlihat harmonis justru menyimpan luka yang tidak pernah dibicarakan? Bagaimana jika diam yang selama ini dianggap aman ternyata menjadi sumber masalah kesehatan mental? Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI tidak menampilkan sebuah kekerasan ataupun konflik besar, tetapi menunjukkan bagaimana luka emosional tumbuh perlahan dalam keluarga yang memilih untuk tidak berbicara. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Himatul Ulia dengan NIM 230404600004 dari kelas TPA 5. Pada video ini, saya akan menganalisis sebuah film, yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, dengan fokus pada isu kesehatan mental dalam keluarga, menggunakan perspektif psikologi, pendekatan preventif, serta rekomendasi intervensi psikoterapi. Film NKCTHI menceritakan kehidupan tiga bersaudara, yakni Angkasa, Aurora, serta Awan yang tumbuh dalam keluarga yang tampak rapi dan harmonis dari luar. Awan diperlakukan sangat protektif dan dibatasi dalam banyak hal, sedangkan Aurora tumbuh sebagai seorang yang pendiam dan tertutup. Angkasa sebagai anak sulung yang memikul tanggung jawab besar sejak usianya masih muda, bahkan ia menjadi penopang emosional keluarganya. Seiring berjalannya cerita, terungkap bahwa pola pengasuhan ini berakar pada trauma masa lalu orang tuanya yang tidak pernah dibicarakan. Trauma tersebut kemudian membentuk sebuah relasi keluarga yang penuh kontrol, penuh keheningan, serta tekanan emosional. Dalam film ini, terdapat beberapa masalah kesehatan mental yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, Awan menunjukkan kesulitan membangun kemandirian dan kepercayaan diri akibat pola asuh yang overprotektif. Yang kedua, Aurora mengekspresikan emosinya dengan menarik diri sebagai bentuk mekanisme pertahanan karena tidak adanya ruang untuk berbicara. Sementara itu, Angkasa mengalami tekanan peran sebagai anak sulung yang membuatnya rentan terhadap kelelahan emosional dan rasa bersalah. Orang tua dalam keluarga ini juga mengalami masalah kesehatan mental yang tidak terselesaikan, yaitu trauma yang dipendam dan tidak diproses sehingga memengaruhi cara mereka mengasuh anak. Nah, teman-teman, jika dianalisis menggunakan pendekatan psikologi preventif, keluarga ini mengalami kegagalan pada beberapa tahap. Pada tahap pencegahan primer, keluarga tidak membangun komunikasi emosional yang sehat. Emosi tidak dibicarakan dan konflik dihindari, sehingga anak-anak tidak belajar mengenali serta mengelola perasaan mereka. Yang kedua, pada pencegahan sekunder, tanda-tanda distres psikologis tidak ditanggapi dengan tepat. Kesulitan emosional anak dianggap sebagai sifat kepribadian, bukan sebagai sinyal perlunya bantuan. Dari sudut pandang intervensi komunitas, keluarga ini bersifat tertutup dan tidak memanfaatkan dukungan eksternal seperti konseling sekolah, layanan kesehatan mental, atau kelompok pendukung, sehingga masalah semakin banyak dan semakin menumpuk di dalam keluarga tersebut. Nah, mengapa kondisi ini bermasalah? Kondisi ini bermasalah karena menciptakan trauma antar generasi. Trauma yang tidak diproses oleh orang tua akan terus-menerus mempengaruhi pola pengasuhan dalam relasi keluarga. Awan tumbuh dengan ketegangan emosional, Aurora dengan hambatan ekspresi emosi, dan Angkasa dengan beban tanggung jawabnya yang berlebihan. Semua ini menunjukkan bahwa diam dan kontrol bukanlah bentuk perlindungan, melainkan sebuah faktor risiko bagi kesehatan mental. Beberapa pendekatan intervensi yang dapat diterapkan pada kasus ini antara lain, yang pertama, terapi keluarga. Seperti pendekatan sistem keluarga untuk memperbaiki komunikasi, membuka emosi yang terpendam, serta menata ulang peran dalam keluarga. Yang kedua, yakni terapi berbasis trauma bagi kedua orang tuanya, supaya mereka dapat memproses pengalaman masa lalunya yang belum terselesaikan. Kemudian yang ketiga, ada intervensi komunitas seperti kelas parenting dan layanan konseling untuk memperluas dukungan sosial keluarga. Dan yang terakhir, ada terapi individual bagi masing anak-anak sesuai kebutuhannya, baik untuk membangun sebuah kemandirian, mengekspresikan emosi, maupun mengelola stres. Melalui film NKCTH ini, kita dapat belajar bahwa luka yang tidak dibicarakan tidak akan sembuh dengan sendirinya. Namun, ketika sebuah keluarga berani membuka ruang komunikasi dan mencari bantuan, maka penyembuhan dapat dimulai. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya, Nabila Himatul Ulia, pamit undur diri.